Berikut merupakan alat serta benda ukur untuk praktikum pengukuran panjang. Benda selanjutnya yang akan diukur merupakan pengserut, di mana alat ukurnya menggunakan jangka sorong. Langkah pertama ialah membuka rahang luar dari jangka sorong. Kemudian tempatkan pengserut ke salah satu rahang luar dan kencangkan rahang luar sebelahnya. Maka dihasilkan panjang pengserut sebesar 28,4 mm. Kemudian, benda yang akan diukur adalah charger, di mana charger akan diukur panjangnya dengan jangka sorong. Lalu letakkan charger pada salah satu rahang luar jangka sorong. Kemudian, rahang luar dari jangka sorong tersebut dikencangkan, sehingga akan menghasilkan panjang dari chargeran sebesar 50 mm. Dan benda terakhir yang akan diukur ialah tutup dari lem stick dengan jangka sorong. Kemudian, letakkan benda yang akan diukur pada salah satu rahang dan kencangkan, sehingga didapatkan panjang dari tutup lem stick sebesar 27,76 mm. Oke, selanjutnya kita akan mengukur panjang benda kerja menggunakan mikrometer yang telah dikalibrasi tentunya. Benda yang pertama adalah panjang dari charger, didapatkan skala utama adalah di 49,5 dan di skala non isinya 0,12. Jadi hasilnya 49,62 mm. Kemudian benda yang kedua adalah panjang dari serutan pensil ini. Hasilnya di skala utamanya berada di 27,5 dan skala non isinya 0,30. Jika dijumlahkan hasilnya berarti 27,8 mm untuk panjangnya. Untuk benda yang ketiga yang diukur adalah panjang dari tutup lem ini. Memang agak sulit karena kondisi benda kerjanya sulit untuk diukur memang, tapi bisa diukur. Hasilnya adalah pada skala utamanya berada di 26 mm dan di skala utamanya 0,31. Jadi hasilnya 26,31 mm untuk panjangnya. Berikut merupakan alat dan bahan ukur dalam praktikum mengukur ketebalan. Benda pertama merupakan kalkulator yang akan diukur ketebalannya dengan jangka sorong. Buka rahang dari jangka sorong, kemudian kencangkan pada kalkulator, sehingga ketebalan dari kalkulator bernilai sebesar 14,86. Selanjutnya, plat heksagonal akan diukur dengan jangka sorong. Letakkan plat pada rahang jangka sorong dan kencangkan rahangnya, sehingga dihasilkan nilai ketebalan dari plat ialah sebesar 13,98 mm. Dan terakhir adalah charger, di mana charger akan diukur ketebalannya dengan menggunakan jangka sorong. Letakkan charger pada rahang jangka sorong dan rekatkan jangka sorong, sehingga dihasilkan ketebalan dari charger sebesar 27,18 mm. Oke, selanjutnya kita akan mengukur ketebalan menggunakan mikrometer. Sebelum itu kita harus mengkalibrasi mikrometernya terlebih dahulu dengan cara mensejajarkan skala utamanya dengan 0 pada skala non-minusnya. Menggunakan alat bantu seperti pada video, diputar sampai skala utamanya sejajar dengan skala non-minusnya. Diputar, setelah sejajar berarti mikrometer tersebut siap untuk digunakan untuk mengukur benda kerja. Oke, benda kerja yang kita ukur ketebalannya yang pertama adalah ketebalan dari charger ini. Bisa kita memutar skala non-isnya, didapatkan hasil pada skala utamanya itu berada di 26 dan skala non-isnya ada 49, berarti hasilnya 26,49 mm. Kemudian benda keduanya adalah segi 6 menggunakan mikrometer ketelitian 0,01 dengan ukuran 0 sampai 25 mili. Didapatkan hasil pada skala utamanya 8 mili, kemudian skala non-isinya 0,37, berarti hasilnya 8,37 mm. Kemudian benda terakhir atau benda ketiga yaitu ketebalan dari kalkulator. Dengan mikrometer yang sama didapatkan hasil pada skala utamanya yaitu 14,5 dan di skala non-minusnya 0,33. Jadi hasilnya setelah dijumlahkan adalah 14,83 mm. Tebalnya segitu.
Berikut merupakan alat dan benda kerja yang digunakan dalam pengukuran diameter dalam dan luar. Benda pertama yang akan diukur ialah solatip, di mana akan diukur menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar dari solatip. Pertama-tama letakkan rahang dalam ke dalam solatip dan longgarkan hingga kedua rahang mentok pada ujung solatip, sehingga didapatkan nilai dari diameter dalam solatip sebesar 38,04 mm. Dengan benda yang sama, kita akan mengukur diameter luar dari solatip, di mana solatip diletakkan di rahang luar jangka sorong, sehingga didapatkan diameter luar dari solatip sebesar 41,92 mm. Benda yang akan diukur selanjutnya ialah fitting lampu, di mana pengukuran menggunakan jangka sorong. Untuk mengukur diameter dalam, maka digunakan rahang dalam dari jangka sorong, di mana rahang dalam dari jangka sorong diletakkan di dalam lubang fitting lampu, sehingga kedua rahang tersebut tepat berada di diameter dalamnya, sehingga dihasilkan nilai dari diameter dalam fitting lampu sebesar 30,1 mm. Dengan benda yang sama, kami mengukur diameter luar dari fitting lampu menggunakan jangka sorong. Pertama-tama letakkan rahang luar ke diameter luar fitting lampu. Lalu kencangkan kedua rahang jangka sorong, sehingga diameter luar daripada fitting lampu dihasilkan sebesar 36,7 mm. Benda yang akan diukur terakhir ialah lubang pada spidol menggunakan diameter dalam dari jangka sorong. Pertama-tama letakkan rahang dalam dari jangka sorong ke lubang dan longgarkan, sehingga diameter dalam daripada lubang spidol sebesar 11,22 mm. Dengan benda yang sama, kami mengukur diameter luar dari spidol. Pertama-tama letakkan rahang luar jangka sorong ke spidol, sehingga diameter luar didapatkan sebesar 15,74 mm. Berikut merupakan alat dan bahan ukur untuk melakukan praktikum kedalaman. Benda pertama ialah mengukur kedalaman dari lubang lemstick menggunakan jangka sorong, di mana batang pengukur kedalaman diperpanjang sehingga batang tersebut mencapai titik terbawah dari tutup lemstick, sehingga didapatkan kedalaman dari tutup lubang lemstick sebesar 21,62 mm. Benda yang akan diukur kedua ya kedalaman lubang daripada spidol, di mana batang pengukur kedalaman jangka sorong diletakkan ke dalam lubang spidol dan panjangkan batang pengukur kedalaman hingga mencapai titik terendah daripada lubang, sehingga nilai dari kedalaman lubang spidol sebesar 14,12 mm. Benda terakhir yang diukur ialah kedalaman daripada fitting lampu, di mana batang pengukur kedalaman diletakkan ke dalam lubang fitting lampu hingga mencapai titik maksimal, sehingga didapatkan nilai daripada kedalaman fitting lampu sebesar 30,82 mm. Oke, kita akan masuk ke praktikum selanjutnya adalah menggunakan alat ukur sudut. Kita akan mengukur ketiga benda, yaitu serutan pensil, kemudian sengginang, kemudian charger. Alat ukurnya ada bevel protractor sudut teliti dan bevel protractor sudut tidak teliti. Untuk yang pertama kita menggunakan bevel protractor sudut tidak teliti, yaitu mengukur segi 6, didapatkan hasil pada bevel protractornya yaitu 61 derajat. Kemudian untuk benda kedua yaitu serutan pensil, didapatkan hasil pada bevel protractor sudut tidak telitinya berada di pada video 51,5 derajat untuk sudut tapernya. Untuk benda ketiga yang kita ukur adalah ukuran sudut chargernya, didapatkan hasil tepat pada 90 derajat. Oke, selanjutnya kita akan mengukur sudut dengan menggunakan bevel protractor sudut teliti. Benda yang kita ukur pertama adalah benda segi 6 seperti pada video. Didapatkan hasil pada skala utamanya berada di setelah 60 derajat, berarti 60 derajat, dan skala menitnya garisnya lurus di 35 menit, berarti hasilnya 60 derajat 35 menit. Kemudian benda yang kedua kita ukur adalah taper dari serutan pensil ini. Didapatkan hasil pada skala utamanya yaitu 51 derajat,
Kemudian pada skala menitnya garisnya berada di 10 menit, hasilnya 51 derajat 10 menit. Kemudian kita akan mengukur sudut dari charger ini, didapatkan hasil berada tepat di 90 derajat. Jadi hasilnya 90 derajat.